Angel, kok begini banget sih ya otakmu Kibin. Ya ketika ini otaknya dicopot lalu dia ngomong akhirnya yang keluar kayak gini nih, dengarkan. Ini harus diviralkan. Ini ibu siapa ini? Ini kurang ajar sekali ini bahasanya. Iblis Roma. Kita ini pribumi harus melawan Rhoma Irama. PKI gaya baru. Halo. Jongos. Oh, Jongos siapa ini? Ditandai mukanya nih, dibulat pakai spidol. Siapa ini ibu ini? Seenaknya kalau ngomong tuh. Kalau kamu mengatakan mereka ya adalah penjajah berjubah, kamu adalah gaya PKI ya yang bertopengkan dalil-dalil ya untuk memperkuatkan argumentasi kamu, karena kamu tahu kelemahan orang Indonesia ya adalah tentang agama. Tapi perlu kamu ingat, kami tidak akan terpengaruh dengan dalil-dalil kamu ya. Kamu membawa paham komunis ya, ini PKI gaya baru yang dibawa oleh Rhoma Irama. Kami tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kamu adalah iblis akhir zaman ya yang mendatang merusak demokrasi ya, membunuh karakter ya umat Islam ya dengan paham komunis kamu. Orang Palestina berperang dengan senjata, umat Islam di Indonesia berperang dengan otak melawan anak bangsa sendiri. Ini pemberontakan PKI lewat akidah yang dilakukan Rhoma Irama bersama kelompoknya. Kamu adalah PKI gaya baru Rhoma Irama ya, yang ingin merusak demokrasi bangsa, yang ingin membunuh karakter umat Islam yang ada di Indonesia ini. Kami tidak akan terpengaruh dengan ocehan kamu, karena kamu aslinya PKI gaya baru yang kamu bawa hari ini. Kamu tidak ingin menyelamatkan akidah, tapi kamu ingin mengadu domba umat di Indonesia ini. Kalau kita lihat gaya-gayanya Roma, ini paham-paham komunis yang dibawa. Coba kita balik ke belakang. Bagaimana anak Belanda dulu sampai masuk Islam, mengaku dirinya Islam, supaya ingin menjatuhkan umat Islam. Ini yang dilakukan Rhoma Irama ini. Begitu juga dengan Aidit, ya, ingin meraih umat Islam dengan mengaku dirinya Habib. Ini terjadi lagi. Ini di bawah seorang Rhoma Irama penyanyi dangdut, ya. Ini paham PKI gaya baru di bawah di akhir zaman. Yang menjajah akidah adalah kamu sendiri. Yang merusak Islam dari dalam adalah kamu sendiri, Rhoma Irama. Kenapa saya bilang kamu iblis akhir zaman? Karena kamu merusak demokrasi dari dalam. Ini pemberontakan PKI lewat akidah. Ini yang dilakukan Rhoma Irama. Bermacam-macam cara kaum PKI ingin menjajah, ingin memberontak lagi di Indonesia ini. Bahkan dipakai mulut seorang Roma, ya, dengan bergaya dalil-dalil. Kami akan melawan isi mulut kamu, Roma, dan kami tidak akan biarkan umat Islam di negara ini terbunuh karakternya karena isi mulut kotor kamu. Kamu memakai paham komunis di negara ini. Jangan bawa paham PKI kamu di sini. Kami masih darah yang sama. Kami anak bangsa yang sama. Kalau dulu PKI bisa ditumpas, begitu juga hari ini. Jadi kamu ingat baik-baik itu, Roma. Kamu PKI gaya baru berpendokkan dalil, ya. Jadi kamu ingat baik-baik. Jangan kamu pikir kami tinggal diam melihat isi mulut kamu. Karena sebenarnya, faktanya, kamu adalah PKI gaya baru membawa paham komunis di Indonesia ini. Bukan karena kamu berdalil, ya. Karena memang kita diajarkan, ya, untuk melawan kebatilan. Maka kami tidak tinggal diam melihat isi mulut kamu. PKI tidak boleh bergerak lagi di Indonesia ini, walaupun mereka bertopengkan dalil-dalil. Jadi perlu kamu ingat, Rhoma Irama, kami tidak seburu otak kamu. Kami masih darah yang sama. Kalau dulu kakek nenek kami mampu menumpas PKI, apalagi hari ini.
Bukan karena kamu berdalil lantas kami akan makan omongan otak kamu. Tidak. Yang akan mendengar perkataan kamu adalah anak keturunan PKI. Karena itu kelompok kamu. Roma Irama membawa paham PKI, paham komunis, bertopengkan dalil, dibungkus dengan dalil-dalil. Ini biadabnya kamu. Ya. Dan kami anak pribumi tidak akan tinggal diam. Apapun gaya kalian, kami akan selalu tahu. Kasihan ya, kasihan sekali. Jujur saya kasihan, pengen tertawa melihat si ibu itu. Memang kalau sudah menjadi muhibin, ini otak ini menjadi nggak berfungsi. Katanya kami punya otak, kami tidak bisa dibodoh-bodohi. Ente sedang dibodoh-bodohi. Otak ente itu sedang ditaruh, itu nggak dipakai. Tahu nggak, ngomong PKI Roma itu berapa kali tuh kalimat PKI-nya dia sebutkan? Ada nggak 1000 kali? Setiap ada kalimat yang dia sampaikan, nyisip tuh kalimat PKI-nya. Pertanyaan kita, ini pesanan dari siapa? Kalimat PKI ini kemudian disusupkan di setiap kalimat yang dia sampaikan, si ibu ini sampaikan. Kan ini narasi Rizik Syihab. Ya kita tahulah dia muhibin yang sangat akut. Mungkin masih belum sadar, bukan mungkin lagi, pasti dia masih belum sadar. Dia adalah salah satu orang yang tidak mau mencopot gelar muhibinnya, lalu melihat realitas yang ada, saudara. Begini jadinya, kalau muhibin mencopot gelar itu, ya, lalu membuka pikirannya, maka dia akan sadar dan terbuka bahwa realitas yang ada terjadi sekarang, fakta-fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa Bang Alawi itu siapa. Sok nuduh bahwa kami adalah PKI, anak cucu PKI, kan gila ini. Kurang ajar. Jadi yang bangsat, yang setan, yang iblis itu. Masa jadi kita ini nih efek doktrin. Ini efek doktrin Bang Alwi kayak gini nih. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya, saudara. Ini bahaya. Cuci otaknya luar biasa. Dicuci otaknya lalu kemudian dihilangkan, lalu ya terjadilah produknya model beginian. Mau adu domba? Siapa yang mengadu domba? Kalian yang mengadu domba. Rizik Syihab yang paling pintar mengadu domba, Bahar Smith yang paling cerdas mengadu domba, dan salah satu yang berhasil dia kendalikan, diadu dombakan, ya ini si ibu ini. Tak sadar ya? Iya, karena tak pakai ini. Muhibin dilawan, dicopot kan otaknya, copot dulu. Ya, lalu mengimani seluruh apa yang disampaikan oleh para kabaib, lalu dijadikan sikap. Ya kayak gini produknya jadinya. Maling teriak maling pada akhirnya. Kami pribumi akan melawan kalian, wahai PKI gaya baru. Coba yang pribumi siapa? Dia sadar gak ketika ngomong pribumi? Dia sadar gak? Sadar gak sih? Bislah, kita hanya bisa menaruh kasihan kepada si ibu ini. Kasihan, jujur aja saya kasihan. Nggak marah, nggak emosi, nggak lalu kasihan. Kita doakan aja si ibu ini supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang paling tepat untuk si ibu ini. Kepada semua para muhibin, layak untuk kita kasihani. Yang masih belum membuka pikirannya dengan baik, otaknya dengan sempurna melihat realitas yang ada. Ya kita cukup kasihan aja. Udah jangan dibenci, kasihan. Karena narasinya nggak perlulah kita tanggapi. Apa sih dagelan semua itu dari awal sampai akhir si ibu ini ngomong sampah semua. Hasil doktrinan Bang Alwi, hasil doktrinan Rizik Syihab. Ini kan kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat Rizik banget itu. Ini produknya kayak gini. Jadi nggak usah ditanggapi, karena yang dia ucapkan itu bukan murni hasil pikiran si ibu ini, tapi hasil pikiran Rizik dikeluarkan, diprovokasikan kepada pengikutnya, lalu diucapkan ulang oleh si ibu ini. Jadi nggak layak kita kecam, marah kepada si ibu ini, karena ini adalah korban. Makanya satu kali lagi si ibu ini layak kita kasihani, dan kita doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.